Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Andika Bagas dari kelas A, Prodi Sejarah dan Sosiologi, ingin menjelaskan tentang pengobatan alternatif menurut agen pengobatan. Pertama-tama, pengobatan alternatif adalah bentuk pelayanan kesehatan yang menggunakan cara, alat, atau bahan yang tidak termasuk dalam standar pengobatan medis. Bentuk pelayanan kesehatan ini biasanya disebut sebagai complementary and alternative medicine atau pengobatan pelengkap alternatif. Dan jangan selalu menganggap pengobatan alternatif sebagai satu-satunya terapi untuk mengatasi penyakit. Pasalnya, pengobatan tradisional tidak menjanjikan kesembuhan untuk penyakit apapun. Pengobatan tradisional yang ada di masyarakat saat ini sebagian besar tidak memiliki bukti ilmiah yang kuat. Bahkan kebanyakan pengobatan ini hanya berdasarkan sugesti dan pengalaman dari pasien. Meskipun begitu, pengobatan alternatif ini tetap memiliki manfaat yang bisa Anda ambil seperti 1. Membantu meringankan efek samping akibat pengobatan konvensional. 2. Memberikan kenyamanan dan menurunkan kekhawatiran tentang kondisi kesehatan Anda. 3. Merasa bahwa Anda telah berusaha keras melawan penyakit. Manfaat pengobatan alternatif bisa terasa jika Anda melakukannya secara rutin dalam jangka panjang. Yang berikutnya, terapi energi akupuntur. Akupuntur adalah teknik kesehatan holistik yang berasal dari praktek pengobatan tradisional Cina yang dilakukan oleh ahli tusuk jarum dengan merangsang titik-titik tertentu pada tubuh dengan memasukkan jarum tipis ke dalam kulit. Anehnya, meskipun perawatannya menggunakan jarum, namun pengobatan ini tidak menimbulkan rasa sakit. Bahkan salah satu manfaat yang paling populer dari akupuntur ialah untuk mengurangi rasa sakit kronis di seluruh tubuh dengan cara yang alami. Manfaat akupuntur ialah 1. Membantu mengurangi rasa sakit kepala migrain, meredakan nyeri, membantu mengobati insomnia, dan meningkatkan pemulihan kanker dan efek kemoterapi. Terakhir, membantu mencegah penurunan kehilangan fungsi otak kognitif. Terapi energi Ayurveda. Ayurveda adalah ilmu kesehatan yang berasal dari India. Ayurveda telah dikenal lebih dari 5.000 tahun yang lalu dan secara bertahap penyebarannya mencakup area Cina, Tibet, Roman, Mesir, Afghanistan, dan Persia. Secara global, ilmu ini dikenal sebagai ilmu yang membahas tentang pengobatan yang menggunakan bahan alami sebagai media pengobatannya. Tidak hanya yang berasal dari tanaman organik, tetapi ilmu ini juga menggunakan sumber dari mineral seperti sulfur hingga metal berat seperti merkuri. Pengobatan ini telah dikenal secara mendunia dan telah diterapkan dalam berbagai cabang kedokteran, pada umumnya seperti dalam masalah mengatasi masalah kecantikan, penyakit kronis, penyakit penuaan dini, dan yang lain-lainnya. Manfaat Ayurveda ialah penghilang stres, bantu turunkan berat badan, menyeimbangkan hormon 4, mengurangi peradangan, dan menghilangkan racun dari tubuh. Selanjutnya, terapi energi refleksiologi. Pijat refleksi merupakan ilmu yang mempelajari tentang pijat di titik-titik tubuh tertentu. Pijat ini dilakukan dengan alat tangan dan benda-benda lain berupa kayu, plastik, atau karet-karet. Praktisi pijat ini mempunyai pengetahuan tentang saraf-saraf manusia dan masih berhubungan dengan pengobatan tusuk jarum. Umumnya pengobatan yang dilakukan adalah untuk penyakit yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari, seperti sakit jantung, sakit lambung, penyakit kulit. Manfaat pijat ini ialah mengurangi tingkat kegelisahan, membantu pengobatan kanker, melancarkan peredaran darah. Selanjutnya, terapi fisik aromaterapi. Aromaterapi adalah terapi yang menggunakan minyak esensial atau sari minyak murni untuk membantu memperbaiki atau menjaga kesehatan, membangkitkan semangat, menyegarkan, serta menenangkan jiwa dan raga.
Aromaterapi dipercaya dapat membantu memperbaiki suasana hati. Cara kerja aromaterapi bekerja dengan cara merangsang saraf hidung dan otak. Ketika kita menghirup uap minyak esensial atau minyak asiri, dan aromanya akan memasuki rongga hidung lalu merangsang sistem saraf di otak yang berperan dalam mengatur emosi. Manfaat aromaterapi ialah membuat tubuh dan pikiran menjadi santai, meringankan rasa sakit seperti nyeri akibat batu ginjal atau nyeri pada osteoporosis, dan melawan bakteri virus. Selanjutnya, terapi fisik osteopati. Osteopati adalah cara mendeteksi, mengobati, dan mencegah masalah kesehatan dengan menggerakkan dan memijat otot dan persendian seseorang. Osteopati didasarkan pada prinsip bahwa kesejahteraan individu bergantung pada tulang otot dan jaringan ikat yang berfungsi bersama dengan lancar. Mereka menggunakan berbagai teknik tetapi bukan obat atau pembedahan. Di Inggris, osteopati adalah profesi kesehatan yang diatur oleh hukum Inggris. Ada bukti terbatas yang menunjukkan bahwa osteopati mungkin efektif untuk beberapa jenis nyeri leher, bahu, atau tungkai. Tujuan osteopati adalah meredakan otot tegang, meningkatkan pergerakan sendi, meningkatkan sirkulasi darah, mempercepat penyembuhan. Terapi fisik hidroterapi. Hidroterapi adalah sejumlah latihan fisik dengan berendam di dalam air hangat. Bentuk terapi fisik ini dapat membantu penderita untuk melenyapkan berbagai keluhan. Untuk memahami bahwa hidroterapi ini tidak sama dengan berenang, sering disalahartikan oleh kalangan kaum umum dan medis. Bedanya, gerakan pada renang bersifat umum dan tidak spesifik untuk gangguan otot tertentu. Saat berenang, gerakan dilakukan secara aktif yang mungkin nantinya pada kondisi tertentu justru dapat memperberat cedera otot. Air digunakan sebagai media terapi karena sifatnya yang memiliki manfaat terapeutik, yaitu tekanan hidrostatik yang menekankan segala arah. Tekanan ini bermanfaat membantu memperbaiki sirkulasi darah dan mengurangi edema tungkai. Selanjutnya, terapi pikiran dan spiritual psikoterapi. Psikoterapi adalah metode yang umum digunakan untuk menangani berbagai gangguan mental dan masalah emosional. Metode ini diberikan seseorang terapis profesional yang ahli di bidang kesehatan mental, seperti psikolog atau psikiater. Terapis juga akan membantu Anda mempelajari cara mengendalikan hidup serta menghadapi situasi yang menantang dengan cara yang lebih sehat dan efektif. Selanjutnya, terapi pikiran dan spiritual hipnoterapi. Hipnoterapi adalah tipe terapi yang menggunakan hipnotis, yaitu tindakan memasuki alam bawah sadar seseorang untuk memberikan sugesti tertentu. Pada kasus depresi, hipnoterapi bertujuan untuk membuat seseorang fokus dan rileks sehingga perasaan dan emosi negatif di masa lalu bisa dikendalikan. Manfaat hipnoterapi yaitu insomnia, obesitas, kecanduan merokok, dan depresi. Selanjutnya, terapi pikiran dan spiritual autogenik. Relaksasi autogenik adalah jenis psikologika atau psikoterapi berdasarkan sugesti, yaitu relaksasi yang bersumber dari diri sendiri berupa kata-kata atau kalimat pendek. Pikiran yang bisa membuat pikiran tentram. Efek yang dirasakan selama relaksasi seperti sensasi tenang, ringan, dan hangat yang menyebar ke seluruh tubuh. Disarankan untuk lansia dengan hipertensi dapat melakukan relaksasi autogenik secara teratur agar dapat mengendalikan tekanan darahnya. Saya Andika Bagas dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan.